Halo Moms and Dads, welcome back to Thursday Parenting Class bersama Chat Live. Dan tentunya sore hari ini masih ditemani oleh aku Gita. Selama 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrol lagi terkait kesehatan anak dan ibu hamil. Karena topik kita sore hari ini terkait ciptakan generasi berkualitas dengan penuhi nutrisi selama kehamilan. Dan nanti tentunya aku tidak akan sendiri, nanti aku akan ditemani oleh narasumber hebat tentunya untuk membagikan nih tips bagaimana sih menciptakan generasi berkualitas dengan penuhi nutrisi selama kehamilan. Nah, buat moms and dads yang udah join di Thursday Parenting Class bersama Chat Live sore hari ini, boleh dong tulis di kolom komentar bagaimana kabarnya dan asalnya dari daerah mana. Aku tungguin ya di kolom komentar sambil aku tulis temanya di kolom komentar biar aku pin komen, dan harus ingat untuk tema kita sore hari ini. Oke, nah untuk narasumber kita sudah bergabung juga di Instagram Live sore hari ini. Jadi aku ucapkan selamat datang juga kepada Bidan Tantri Maharani Setiorini yang akan menjadi narasumber kita nih. Dan buat moms and dad yang punya pertanyaan terkait topik kita sore hari ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Karena seperti biasa kalau aktif bertanya nanti akan ada hadiah spesial dari Chat Live. Oke, dari Moms Farah katanya alhamdulillah sehat Kak dan asalnya dari Surabaya. Kemudian untuk Moms Eva, nggak kedengaran suaranya Kak. Apakah suara aku sudah terdengar? Sekarang mungkin bisa bantu ditulis di kolom komentar kalau memang sudah terdengar ya. Nah, sebelum aku mengundang Bidan Tantri untuk join dan menjelaskan terkait tema kita sore hari ini, aku juga mau ngingetin kalau nutrisi itu penting banget nih. Bukan cuman setelah bayi lahir ke dunia, tapi harus dipersiapkan saat masih ada di dalam kandungan. Karena nutrisi yang dipenuhi secara baik tentunya akan mempengaruhi juga nih tumbuh kembangnya janin di dalam kandungan. Dan kalau ngomongin soal nutrisi, banyak banget yang harus dipersiapkan, dan nanti mungkin juga kita akan mengkupas tuntas terkait nutrisi apa sih yang harus dipersiapkan selama kehamilan. Kalau mungkin moms and dad hanya tahu asam folat aja nih yang harus dicukupi, namun ternyata ada jenis varian nutrisi lainnya seperti minyak ikan, kemudian EPA dan DHA yang bagus nih untuk perkembangan otak anak. Karena kecerdasan anak itu tidak 100% diturunkan secara genetik, namun juga dicukupi atau dibentuk selama kehamilan dengan pemenuhan nutrisi, terutama untuk minyak ikan juga dan EPA DHA. Dan kalau ngomongin nutrisi kehamilan dari Chat Live itu, aku mau ngenalin ada varian untuk anak-anak dan ada juga untuk ibu hamil. Mungkin moms and dad lebih seringnya untuk anak-anak ya, tapi untuk sore hari ini aku mau kenalin salah satu produk best seller juga nih dari Chat Live, itu Chat Live Prenatal DHA. Ini tuh untuk ibu hamil dan kandungannya ada fish oil, kemudian EPA dan DHA. Manfaatnya apa sih Kak Gita? Dan ini tuh bagus banget untuk menjaga kesehatan kandungan ya, biar tidak terjadi preeklamsi, kemudian juga keguguran atau kelahiran secara prematur. Ini juga memberikan nutrisi di masa kehamilan untuk ibu dan janin. Dan kabar baiknya lagi, ini tuh membantu mendukung perkembangan otak, mata, dan saraf pada janin. Dan ini juga bisa nih, penting banget untuk membantu menurunkan tingkat depresi selama kehamilan dan pasca kehamilan. Karena banyak banget ibu hamil yang stres juga kan, karena mungkin ada 1-2 kondisi yang tidak bisa diterima. Apalagi kalau lagi hamil kan hormonnya itu berubah-berubah ya. Jadi memang biasanya tidak jarang mengalami stres. Jadi penting nih untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tambahan. Dan nanti kalau misalnya anaknya udah lahir, bisa diberikan juga Chat Live vitamin D3. Ini bisa dikonsumsi dari 0 bulan. Dan ini bagus untuk perkembangan otot, tulang, kemudian sendi juga nih untuk anak-anak. Dan ini rasanya juga natural berry flavor dan bentuknya liquid ya. Jadi nanti ada aturan penggunaannya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang sudah ada di label komposisi. Nah, kemudian juga ada yang satu lagi bestseller dari Chat Live, tentunya udah banyak yang tahu, ada Chat Live multivitamin dan mineral. Ini bisa diberikan saat memasuki masa empasi. Jadi nutrisinya harus terus berlanjut ya, bukan cuma nanti saat lahir, tapi harus sebelum,
sebelum lahir ke dunia, kemudian 0 bulan juga diberikan vitamin D3, dan nanti saat empasi diberikan multivitamin lengkap. Ini mengandung 16 vitamin esensial ditambah mineral yang cukup nih memenuhi kebutuhan harian si kecil. Dan seluruh produk dari ChatLife tentunya sudah bebas dari EG dan DEG, diuji di Amerika dan Indonesia. Dan ini juga sudah tersertifikasi BPOM dan NSV. Nah, di sini ada barcode-nya, jadi Moms and Dad bisa langsung cek keasliannya apakah ini terdaftar di BPOM atau tidak dengan menggunakan aplikasi dari BPOM. Oke, mungkin itu penjelasan aku sebelum kita mengundang bidan tantri. Dan aku mau ngingetin untuk tanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar karena akan ada hadiah eksklusif dari ChatLife, yaitu lunch bag warna kuning ini untuk 3 orang penanya. Bukan cuma itu, tapi nanti akan ada voucher belanja juga senilai ratusan ribu rupiah. Oke, aku lihat di kolom komentar udah rame banget untuk pertanyaannya. Tapi sebelum itu aku juga mau ngingetin kalau di ChatLife lagi ada promo khususnya di Natural Farm. Di Natural Farm lagi ada diskon up to 70%. Mungkin buat moms and dad yang pingin banget beli First Defense, sekarang adalah kesempatan terbaik karena lagi ada diskon 70%. Jadi jangan sampai kehabisan karena ini tuh produknya best seller banget. Apalagi First Defense bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh di cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Oke, dan untuk membeli produk ChatLife itu bisa ada di official store Tokopedia-nya ChatLife juga selain di Natural Farm, baik di online maupun offline. Kalau di Natural Farm di www.naturalfarm.id. Nah, bisa beli juga di Guardian, Watson, dan Kimia Farma juga. Oke, mungkin itu ya aku pembukaannya. Setelah ini siap-siap untuk siapkan pertanyaannya dan aku langsung undang untuk bidan tantri bergabung. Halo, Halo, selamat selamat sore. sore Apa bidan kabar? tantri. Ketemu lagi nih kita. Iya, ketemu lagi nih bidan tantri. Aduh, warna baju kita hampir match nih ya kayak warnanya ya. Oke, senang banget ketemu bidan tantri lagi untuk ngomongin soal kehamilan. Karena mungkin banyak juga ibu-ibu hamil yang agak kurang concern nih terkait nutrisi. Jadi nanti kita akan ngomongin nutrisi selama kehamilan. Dan mungkin sebelum itu aku juga memperkenalkan diri buat followers dari bidan tantri. Jadi perkenalkan aku Gita dari ChatLife. Nanti kita ngobrol terkait ciptakan generasi berkualitas dengan penuh nutrisi selama kehamilan sampai nanti jam 5. Kalau misalnya aktif bertanya, nanti juga akan ada hadiah dari ChatLife, itu lunch bag warna kuning untuk 3 orang penanya ditambah voucher belanja dari ChatLife. Jadi pastikan tanya sebanyak-banyaknya karena gratis dan kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Nanti list aja pertanyaan di kolom komentar atau di question box. Nah, mungkin untuk bidan tantri boleh perkenalan terlebih dahulu karena ini perdana ya ngobrol di terus di Parenting Class ChatLife. Oke, terima Monggo, kasih Kak monggo Gita. bidan. Selamat sore semuanya. Para ibu-ibu yang luar biasa, perkenalkan aku Tantri Maharani. Aku adalah seorang bidan, ibu dari 4 orang anak, dan surprise-nya nih Kak Gita, aku tuh pakai ChatLife juga waktu kemarin aku hamil. Jadi waktu kemarin tim aku kasih tahu, aku seneng banget karena memang aku juga udah pakai selama kehamilan dan rekomendasiin juga ke klien-klien dan emang segitu bagusnya sih ChatLife. Jadi aku excited banget buat cerita pada kesempatan kali ini. Oke, senang banget ternyata bidan tantri ini salah satu dari moms yang menggunakan ChatLife. Waduh, senang banget bisa ngobrol. Nah, nanti mungkin kita akan mengkupas tuntas lebih lanjut nih terkait nutrisi. Kebetulan juga di ChatLife kan ada ChatLife prenatal DHA yang dikhususkan untuk ibu hamil dan menyusui juga. Nah, mungkin aku langsung tanya ke pertanyaan pertama ya, sebelum nanti aku scroll-scroll untuk menanyakan pertanyaan dari Moms and Dad yang udah terkumpul. Nah, mungkin berbicara seputar kehamilan nih, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan oleh calon ibu saat berencana ingin memiliki momongan? Karena kan kadang masih abu-abu, apalagi kalau Bagus kehamilan pertama banget nih. nih pertanyaannya Kak Gita. Jadi yang pertama pastikan kita udah konsul dulu nih sama provider atau tenaga kesehatan untuk melihat apakah kondisi kita nih sudah siap belum ya buat hamil. Kenapa? Karena ternyata kalau Kak Gita pernah dengar kata-kata ada namanya stunting.
Ya, pernah dengar stunting ya, Indonesia tuh sedang memerangi stunting gitu ya. Jadi ternyata banyak juga para ibu hamil yang setelah anaknya dilahirkan, anaknya mengalami stunting atau tumbuh kembang yang lambat gitu. Jadi dari situlah kita sebagai calon orang tua alangkah baiknya bisa mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita hamil. Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk hamil gitu ya. Ya itu boleh juga sih, itu pilihan. Namun saran aku kalau misalnya memang kita bisa persiapkan lebih dulu, minimal kita bisa konsul dulu ke tenaga kesehatan untuk melihat apakah kondisi calon ibu dan calon bapaknya ini sudah siap. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah pastiin ketika sebelum kita hamil, alangkah baiknya kita bisa mengecek dulu apakah berat badan kita nih ideal nggak sebelum hamil. Namanya indeks massa tubuh atau IMT. Kalau ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan saat ini di bidan atau di dokter pasti akan ditanya berat sebelum hamil berapa, berat hamil saat ini berapa, dan tingginya berapa. Itu untuk memudahkan kami sebagai tenaga kesehatan untuk mengecek apakah masuk ke dalam kondisi yang normal, kurang energi kronis, atau bahkan obesitas. Karena kita juga tahu bahwa tadi kondisi stunting salah satu yang terjadi pada anak, gagal tumbuh ya, gagal tumbuh kembang pada anak, itu bisa diakibatkan dari kurang energi kronis yang terjadi saat masa kehamilan. Jadi itulah kenapa kita mempersiapkan masa sebelum hamil itu penting banget. Selanjutnya, perhatiin makanan yang masuk karena mungkin sebelum hamil kita senang misalnya makan makanan yang berpengawet misalnya ya, kadar gulanya tinggi, kemudian fast food tiap hari misalnya, atau mengkonsumsi alkohol atau masih merokok. Nah, hal-hal itu yang memang alangkah baiknya harus dikurangi kalau bisa dihindari gitu, supaya apa? Supaya ketika kita memasuki masa kehamilan janin kita tuh benar-benar sehat. Karena yang namanya proses kehamilan tuh nggak bisa diulang Kak Gita. Benar-benar nggak bisa diulang. Begitu udah hamil ya udah, tinggal kita rawat. Nah, alangkah baiknya sebelum kita hamil kita sudah merawat diri kita supaya apa? Supaya nanti setelah janin sudah ada di rahim kita, yang pertama pertumbuhan dan perkembangannya tuh bisa lebih optimal gitu. Jadi kita nggak ada rasa penyesalan, aduh tahu gitu aku ini dulu ya itu dulu dan segala macam gitu. Selanjutnya konsumsi asam folat nih Kak Gita. Itu penting banget, terutama di 6 bulan pertama. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi asam folat tuh bisa mengurangi kondisi kejadian cacat lahir pada bayi. Dan ini yang kadang-kadang miss di di lingkungan kita ya. Jadi di lingkungan kita karena sekarang mungkin informasinya sudah mulai banyak nih karena adanya sosial media gitu ya, tapi sebelumnya itu nggak terlalu banyak dan mungkin ada beberapa ibu-ibu yang juga belum terpapar dengan informasi ini sehingga kadang-kadang menganggap ya udahlah yang penting hamil aja gitu ya. Tapi lupa bahwa ternyata konsumsi asam folat 6 bulan sebelum hamil tuh penting banget untuk mengurangi cacat pada saat anak itu lahir gitu ya. Kemudian vaksinasi juga penting sih Kak Gita. Ada beberapa vaksinasi yang penting karena waktu itu aku juga pernah punya klien, dia lupa untuk melakukan vaksinasi sebelum hamil dan saat hamil terkena varicella, cacar ya. Dan itu kan juga kurang baik sebenarnya untuk tumbuh kembang si janin. Jadi kurang lebih tadi aku coba rangkum, konsultasi dulu ke dokter, kemudian IMT-nya dijaga, jaga pola makan supaya indeks massa tubuhnya bagus. Kemudian yang ketiga selanjutnya perhatiin makanan dan minuman yang diminum, konsumsi asam folat dan vaksinasi sebelum kehamilan, alangkah baiknya sudah dilakukan. Semoga menjawab ya Kak Gita. Oke, jelas banget Bidan Tantri untuk penjelasannya. Jadi banyak banget komponen yang harus dipersiapkan. Bahkan sebenarnya banyak banget juga screening kesehatan yang harus dilakukan. Ini agar mencegah tindakan-tindakan yang penyakit-penyakit bawaan atau apalagi yang genetika ya akan bisa menghambat tumbuh kembang si kecil nantinya saat lahir ke dunia. Kan mereka juga dilahirkan ke dunia ini bukan atas permintaan mereka ya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua atau calon orang tua, ibu dan ayah atau moms and dads itu harus mempersiapkan sebaik mungkin. Karena memang kalau punya anak itu persiapannya harus jor-joran ya, nggak langsung kayak yaudah yang penting punya anak, tapi harus banget memikirkan untuk tumbuh kembangnya nanti. Nah, kemudian mungkin tadi kan ngomongin soal makanan nih Bu Bidan.
Ada juga tadi moms yang bertanya nih di kolom komentar dari Moms Farah yang bertanya seperti apakah pemenuhan nutrisi ibu hamil harus ditambah susu hamil? Gimana jika hanya lewat makanan saja tanpa susu hamil atau vitamin tambahan? Apakah akan berpengaruh pada generasi Pertanyaannya selanjutnya? bagus banget nih, Kak Gita. Jadi banyak sih para mams juga yang tanya sama aku, Bu Bidan boleh nggak sih aku makan aja tapi nggak minum suplemen? Kayaknya tiap hari minum suplemen tuh gimana gitu ya. Tapi yang harus kita tahu, Mam, ada kecukupan dari nutrisi yang harus kita cukupi gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai manusia tuh bisa mengukur, oh ya oke, kecukupan misalnya asam folat nih yang paling gampang. Di trimester pertama tuh harus ada 400 miligram. Nah, kalau kita dari makanan-makanan aja tuh gimana ya? Ngitungnya gimana gitu kan kita. Jadi kan kita nggak ngerti ya apakah kurang, apa lebih atau gimana. Tapi kalau misalnya dengan kita mengkonsumsi suplemen kehamilan dengan kadar yang atau kandungan yang sudah diberikan, itu tuh menghindari kondisi apa namanya penggunaan atau asupan suplemen yang berlebihan atau bahkan kurang gitu Kak Gita. Jadi kalau aku sih jujur aja lebih merekomendasikan mengkonsumsi suplemen ya kehamilan yang memang sudah memang diberikan dan direkomendasikan oleh tenaga kesehatan seperti itu. Nah, jadi memang harus dicukupi ya, dipenuhi untuk suplementasi. Apalagi asam folat itu kan bagus banget untuk perkembangan janin. Bahkan kalau aku baca-baca asam folat ini bagus untuk mengatasi keguguran atau kelahiran secara prematur nih. Atau masalah lagi dalam kehamilan itu adalah preeklamsi atau anemia. Biasanya kan ibu hamil sering banget anemia ya kayak Bu Bidan ya. Jadi harus banget nih dicukupi untuk kebutuhan. Jadi jangan bandel ya kalau udah dikasih tahu dokternya atau bidannya ya dilakukan, jangan gak dilakukan. Karena kan itu akan berimpact juga pada tumbuh kembang anak. Nah, kemudian selain asam folat, mungkin bisa dikasih tahu Bu Bidan, ada lagi nggak sih nutrisi-nutrisi tambahan yang harus dipenuhi? Biasanya kan orang tua tuh pingin, aku pingin anak aku nanti lahir pintar, cerdas, kemudian banyak juga orang yang bilang kalau kecerdasan kan bukan cuma dari genetika aja ya, tapi dari nutrisi selama kehamilan. Ada lagi nggak Bu Bidan untuk Oh, jenis-jenis pastinya nutrisi yang banyak perlu banget dicukupi? nih Kak Gita ya. Jadi selain asam folat, ibu hamil juga membutuhkan zat besi. Itu pasti ya supaya mencegah anemia ya ibu-ibu ya. Karena kalau kita anemia biasanya yang pertama yang paling jelas adalah tumbuh kembang anak jadi nggak maksimal. Kita kan nggak pengen itu ya. Tadi aku udah bilang bahwa kehamilan ini nggak bisa diulang gitu. Jadi alangkah baiknya kita bisa memberikan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk anak kita selama masa kehamilan. Karena betul-betul nggak terulang gitu. Kemudian yang kedua, kalsium udah pasti, jadi kecukupan kalsium, kemudian vitamin D, kemudian protein, vitamin B12 juga penting, tapi yang paling penting juga dan kadang-kadang kita lupa, Kak Gita, kecukupan dari ada tuh DHA pernah dengar ya Kak Gita ya, pastinya pernah dengar dong, dan Mams juga pernah dengar ya kalau misalnya providernya kasih minyak ikan, omega 3, DHA, itu penting banget. Kenapa? Karena ternyata yang tadi Kak Gita juga udah mungkin jelasin di awal bahwa ternyata DHA omega 3 itu bisa mengurangi kondisi preeklamsia. Preeklamsia ini adalah kondisi keracunan kehamilan yang bisa tiba-tiba hadir pada ibu hamil dan itu komplikasinya cukup serius gitu karena mengancam nyawa. Jadi beberapa hal yang tadi aku sebutkan itu penting dan yang terlupa kadang-kadang kita cuma minum suplemen kehamilan atau penambah darah atau kalsium Kak Gita. Tapi kita tuh lupa nggak konsumsi omega 3. Nah, aku bersyukur banget Kak Gita karena waktu kebetulan aku udah anak 4 kan. Nah, anakku yang nomor 3 ini udah gede, udah berarti udah 10 tahun lebih gitu ya. Nah, anakku yang keempat ini usia 3 tahun baru kemarin ulang tahun. Jadi um, waktu aku hamil anak keempat, aku kenalan sama Child Life yang prenatal DHA. Gitu. Yes, betul banget. Ini nggak kaleng-kaleng, ini beneran. Jadi aku lagi searching suplemen kehamilan karena kan aku juga tenaga kesehatan. Jadi aku memilih-milih nih suplemen kehamilan mana sih yang paling bagus. Kebetulan aku juga tidak apa ya, bukan tidak terlalu suka, cuman aku lebih memilih yang aman gitu ya Kak Gita. Aku percaya banget lah Child Life ini oke banget. Jadi aku lihat kandungannya, aku lihat terbuat dari apa, aman atau enggak gitu ya.
kayaknya aku memilih gitu. Akhirnya ya aku konsumsi nih Child Love selama masa kehamilan. Dan sekarang bersyukur juga selama masa kehamilan nggak ada preeklamsia, tekanan darah aku oke, kemudian anakku juga sekarang tumbuh kembangnya baik, dan bukan membeda-bedakan anak satu dengan yang lain, namun memang daya tangkapnya cukup lebih baik gitu dibandingkan kakak-kakaknya. Aku nggak bilang kakak-kakaknya kurang nutrisi, enggak ya. Cuma mungkin entah belum belum terpapar. Maksudnya waktu itu aku belum tahu karena kan anakku yang pertama udah gede banget tuh ya. Jadi belum terpapar sama Child Life. Aku baru tahu tuh kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan ini jadi malah ini ya real testy. Karena aku konsumsi, jadi aku seneng banget nih. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa, ibu-ibu, kita minum penambah darah dan segala macam, tapi omega 3, minyak ikan, kadang-kadang kita suka lupa, padahal itu juga penting sih selama masa kehamilan. Senang banget lihat Hanes review dari Bidan Tantri terkait perjalanan anak terakhirnya dengan menggunakan catat prenatal DHA. Tadi banyak juga yang lain ini bisa bantu mengatasi kelahiran secara prematur. Nah, tentunya bisa disupport ya, tapi kan kita juga nggak tahu ya namanya takdir itu kan kembali lagi ke Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat moms mungkin bisa ikhtiarnya salah satunya dengan memenuhi nutrisi tambahan lagi selain asam folat, tadi zat besi, kalsium yang tadi aku banyak juga lihat di kolom komentar yang diskusi nih tentang kalsium penting moms. Iya penting banget dan itu harus dicukupi. Dan tidak kalah penting juga ada omega 3, kemudian EPA dan DHA. Jadi untuk prenatal DHA ini kandungannya itu udah lengkap ya. Di sini kalau bisa kelihatan ada fish oil, DHA dan EPA. Dan banyak banget menurut penelitian kalau janin yang banyak mengkonsumsi EPA dan DHA serta omega 3 juga itu tumbuh kembangnya lebih optimal, baik juga untuk perkembangan otak, saraf, kemudian sendi tulangnya juga mempengaruhi. Dan ini juga manfaatnya ada banyak. Tadi udah dikasih tahu juga sama Bidan Tantri, ini juga bisa membantu mencegah terjadinya peradangan saat hamil. Bahkan bisa juga menurunkan tingkat depresi karena kehamilan itu kayak rentan banget juga dengan kesehatan mental ya, apalagi kalau banyak omongan tetangga atau saudara yang mengganggu psikis. Jadi coba deh untuk lihat-lihat mungkin jadi salah satu solusi untuk menemani kehamilan moms di rumah semua. Nah, kemudian aku juga mau bacain lagi nih pertanyaan dari Moms Felicia. Bu Bidan, apakah bayi yang kurang ternutrisi saat masa kehamilan akan berdampak pada kecerdasannya? Mungkin ini juga jadi concern ya. Biasanya kan orang Indonesia punya anaknya pinter-pinter biar bisa jadi profesor mungkin kayak Pak Habibie ya. Oke, terima kasih Kak Gita. Jawab. Terima kasih Mom Felicia Abigail. Salam kenal ya. Apakah bayi yang kurang ternutrisi saat masa kehamilan akan berdampak pada kecerdasannya? Kalau aku mau bilang ya, berdampak pada tumbuh kembangnya. Nah, salah satu poin di dalam tumbuh kembang adalah kecerdasan. Jadi kalau misalnya mau dijawab ya pasti berdampak pada kecerdasannya. Itulah mengapa alangkah baiknya selama masa kehamilan asupan nutrisi MAMS itu cukup terjaga dengan baik. Pastinya kita bisa lihatnya dari mana nih Bu Bidan, asupan nutrisi kita saat hamil itu tuh cukup atau enggak. Yang pertama adalah dari kenaikan berat badan janin, seperti itu. Kemudian dari setelah kenaikan berat badan janin, kenaikan berat badan ibu juga, karena tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh terlalu kurang, seperti itu. Ditambah dari beberapa pemeriksaan darah lainnya yang dapat menunjukkan apakah kita ada kurang asupan nutrisi tertentu yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Jadi saran aku, Mam Felicia dan para mam semuanya, selama masa kehamilan disarankan sangat menjaga asupan nutrisi. Tidak harus mahal, makanannya enggak harus mahal. Tapi apa ya? Tapi cukup dan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil gitu. Dan enggak dan ada quotes ya, katanya kalau ibu hamil makannya harus 2 kali lebih banyak gitu ya, 2 piring gitu ya. Yang satu piring buat ibunya, yang satu piring buat bayinya. Nggak kayak gitu juga konsepnya ya, Mams ya. Maksudnya makan 2 kali lebih banyak adalah ketika kita makan tambah kalorinya, supaya apa? Tapi kalorinya nggak harus kalau ibunya makan sepiring besar, anaknya pura-pura juga sepiring besar, nggak. Khawatir berlebihan juga. Jadi maksudnya tingkatkan kalorinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi satu hal menurut aku
hacks buat aku adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi adalah dengan mengkonsumsi suplemen yang tepat selama masa kehamilan, karena kalau di dalam suplemen itu salah satunya kandungannya sudah sesuai gitu ya Mam, sehingga tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, karena kalau berlebihan juga ada efek sampingnya pastinya gitu. Oke, jadi intinya harus terpenuhi ya. Jadi kan memang namanya janin terus berkembang membutuhkan suplementasi, kemudian makanan yang bergizi juga untuk tumbuh kembangnya lebih optimal. Jadi mungkin untuk moms and dad yang mungkin ya ada mual-mualnya, tetapi tetap harus dipaksakan ya Bu Bidan ya. Karena memang harus, ya itu struggle-nya untuk hamil adalah memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena kan memang bayi sendiri kan belum bisa mencari nutrisinya sendiri, jadi harus dibantu dengan asupan dari ibunya. Nah, kemudian ada juga nih yang bertanya, sebenarnya penyebab dari kelahiran prematur itu apa sih, Bu Bidan? Apakah memang karena faktor kekurangan nutrisi aja, atau mungkin ada faktor lain penyebab yang mengakibatkan bayi lahir secara prematur? Karena bayi yang lahir secara prematur itu kan juga membutuhkan pertolongan khusus ya, tidak seperti bayi yang lahir tepat di 9 bulan 10 Oke, hari. jadi aku coba jawab ya, apa aja sih penyebab bayi itu lahir dengan prematur? Yang pertama, kehamilan ganda. Jadi kadang-kadang kalau kita hamil ganda, maksudnya kembar, twins ya, atau triplet, karena memang beban rahimnya itu bertambah, otomatis biasanya, nggak selalu, tapi biasanya dapat menimbulkan persalinan prematur. Persalinan prematur adalah persalinan sebelum 37 minggu ya Mams ya, supaya Mams tahu apa sih prematur itu. Kemudian adanya infeksi juga, infeksi saluran kemih itu juga bisa, gangguan pada plasenta, preeklamsia juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Setelah itu lambatnya pertumbuhan janin, dan sebenarnya Kak Gita dan para mam semua, kekurangan asam folat juga bisa jadi salah satu pendukung ya, kayak dia bisa menjadi salah satu penyebab persalinan prematur juga, walaupun persalinan prematur tuh nggak semuanya penyebabnya tuh dari asam folat, enggak. Tadi aku udah cerita ada kehamilan ganda, infeksi, kemudian gangguan pada plasenta, kemudian riwayat persalinan prematur sebelumnya. Namun kekurangan asam folat itu juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat merangsang gitu ya persalinan prematur terjadi dalam kehamilan. Seperti itu Kak Gita. Oke, jadi ada banyak faktor ya. Tadi emang harus dicukupi terus nutrisinya, kemudian ada juga kesehatan mental itu juga mempengaruhi untuk terjadinya prematur juga ya, Bu Bidan. Karena memang kan kalau psikisnya terganggu jadi mudah nih untuk kepikiran, kemudian nanti bayinya juga stres, karena kalau ibunya stres ya bayinya juga ikut stres, kan nyambung ya untuk apa namanya jalur berpikirnya juga. Nah, kemudian tadi ada juga yang nanya nih terkait perbedaan bayi secara prematur, kan tadi udah dijelaskan. Tapi ada juga istilah bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah atau BBLR. Nah, ini sama atau ada perbedaannya sih, Oke, Bu jadi Bidan? apa sih perbedaannya bayi lahir prematur sama BBLR? Aku jelasin dari definisinya dulu. Jadi kalau bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum 37 minggu. Ya, jadi kalau 37 minggu ke atas, Kak Gita, sorry kok kayak ada double gitu nggak sih suaranya? Atau mic-nya Kak Gita boleh di-offin dulu? Ah iya, thank you ya. Jadi jadi bayi prematur itu adalah bayi yang lahir sebelum 37 weeks ya Mams ya. Namun kalau bayi dengan berat bayi lahir rendah atau berat badan lahir rendah atau disebut juga sebagai IUGR, itu adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan yang cukup namun berat badannya kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Itu dari definisinya. Kemudian bayi lahir prematur biasanya disebabkan tadi udah aku jelaskan, ada kehamilan ganda, preeklamsia, kemudian ada juga infeksi, kemudian keterlambatan pertumbuh dan kembang janin atau juga kekurangan asam folat. Namun kalau bayi berat lahir rendah itu bisa disebabkan karena kelainan plasenta mungkin, atau ada kelainan tali pusar, kemudian gangguan pembuluh darah juga bisa, infeksi atau ada kelainan genetik. Kemudian ya, jadi belum tentu bayi lahir prematur itu juga berat bayinya rendah, karena aku pernah
punya klien lahir di bawah 37 weeks tapi beratnya udah 3 kilo. Itu karena asupan nutrisinya mungkin full banget gitu ya. Jadi usia kehamilannya masih 35 gitu tapi dia udah 3 kilo. Mungkin makanya itu yang bikin dia mendorong ibu aku udah cukup ya gitu ya berat berat bayinya. Walaupun kalau dilihat dari kematangan paru-parunya tuh belum siap sebenarnya kalau bayi di bawah 37 weeks. Namun kalau berat bayi dengan berat lahir rendah itu sudah pasti beratnya kurang dari 2,5 walaupun usia kehamilannya lebih dari 37 weeks. Seperti itu Kak Gita. Oke, nah itu tadi perbedaannya ya dari BBLR atau dan juga untuk kelahiran secara prematur. Nah, di kolom komentar tadi juga ada yang curhat nih. Mungkin nanti bisa kita bantu juga dan ini mungkin bisa diindikasi nih apa sih penyebabnya. Nah, dari Dats-nya nih sepertinya Dats Farel ada bercerita saat USG 34 minggu kemarin dan berat janinnya masih 1935. Ini kayaknya dalam gram ya. Itu termasuk kurang nggak sih Bu Bidan? Terus apa nih yang menyebabkan harus ngapain nih biar memang mencukupi untuk standarnya Tadi dalam beratnya minggu berapa tersebut? Kak Gita? Sorry. 1935. 1935. Iya, kalau 34 weeks kurang lebih memang harusnya antara 2 kiloan sih ya. 2 kilo kemudian 2,1 lah ya. Jadi kalau dibilang kurang banget sih ya enggak, tinggal dikejar dikit sebenarnya. Cuman memang dari situ kita lihat bahwa mungkin entah asupannya yang belum maksimal gitu ya atau ada hal yang lain. Kalau cuman misalnya Dad saat sekarang 34 weeks berat bayinya kurangnya cuma 1 kali aja nih. Misalnya saat pemeriksaan sebelumnya terkejar terus nih berat badan janin di dalam rahim selama masa kehamilan. Tapi kok pas 34 weeks nih berkurang tinggal dievaluasi aja, diobservasi aja. Apakah selama ini ibunya memang tidak terlalu nafsu makan atau tidak terlalu banyak makan makanan yang mengandung protein gitu ya. Kecuali dari awal kehamilan itu berat janinnya nggak kekejar terus gitu loh. Misalnya di usia 6 bulan di bawah, 7 bulan kontrol lagi berat janinnya masih di bawah, sampai 34 minggu masih di bawah, itu biasanya kalau dari provider pastinya udah memberikan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya ke feto maternal. Untuk dilihat ada apa sih, plasentanya kenapa sih, tali pusarnya kenapa sih, atau ada hal yang lain gitu ya, yang kita harus perhatikan karena salah satu ciri-ciri sependek pengetahuan aku ya Kak Gita, yang aku perhatiin sama klien juga, ternyata ibu yang mengalami preeklamsia itu bayinya juga kadang-kadang mengalami kondisi BBLR atau IUGR. Itu bisa terlihat dari situ. Makanya kalau ada kondisi berat janin yang tidak mengikuti kurva yang seharusnya, kan ada tuh berat janin sekian, usia kehamilan sekian, berat janinnya sekian gitu. Nah kalau dia nggak ngikut, kita cek lagi nih apakah ada tekanan darah tinggi, hipertensi enggak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan darah, kemudian protein urinnya negatif atau positif, ada ke arah preeklamsia atau enggak. Kalau memang ada hal seperti itu, biasanya tenaga kesehatan akan memberikan terapi yang lebih lebih apa ya, lebih benar gitu ya, dan khusus gitu kepada ibu itu supaya gejalanya tidak berlanjut seperti itu. Jadi saran aku, Dad, kalau misalnya ini yang nanya Dadnya ya, boleh makan banyak protein seperti telur, daging, daging ayam, ikan gitu ya, yang banyak protein untuk bisa ngeboosting dari berat janinnya agar naik. Dan satu lagi ya, Dad, penelitian pernah mengatakan bahwa ibu yang stresornya tinggi, skala distresnya tinggi gitu ya, itu juga dapat menyebabkan si janin itu kurang dapat menyerap asupan nutrisi dengan baik. Jadi pastiin istrinya nggak stres, sering diajak healing-healing mungkin gitu ya, supaya happy seperti itu. Semoga menjawab. Oke, sudah jelas banget tadi penjelasan dari Bian Tantri. Nanti mungkin buat Mams Adet yang kelewat nih pembahasannya, nggak usah khawatir. Nanti Instagram Live-nya nanti akan aku simpan, jadi bisa diputar berulang kali, bahkan di-share mungkin ke teman-temannya atau sahabat keluarga, jadi biar lebih tahu nih nutrisi saat kehamilan itu seberapa penting. Tapi kalau kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Jadi harus pas ya, pasti pas. Nah, terus ada juga nih pertanyaan bagus nih menurut aku dari Mams Farah.
gimana sih dengan kenaikan berat badan ibu saat hamil? Tiap bulan naik, tapi taksiran berat janinnya nggak sesuai atau lebih kecil. Apakah nutrisi ibu tidak bisa diserap baik dengan bayi di dalam kandungan, Bu Bidan? Oke, nah Mam Farah aku tanya balik nih. Taksirannya kecil itu di bawah rata-rata atau masih dalam rentang batas normal, cuman naiknya nggak banyak, padahal ibunya misalnya naiknya cukup banyak banget gitu ya. Nah, dikembalikan lagi ke pola hidupnya. Apakah mengkonsumsi asupan nutrisinya sudah cukup baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah berolahraga dengan cukup atau beraktivitas olahraga kehamilan dengan cukup? Karena kita tahu ya, Mam, semuanya bahwa sebelum hamil itu kan juga kita punya namanya indeks massa tubuh. Itu tuh masuknya kemana? Masuknya ke normal, obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2, obesitas tingkat 3 itu ada step-stepnya. Dan masing-masing masing-masing step itu kayak normal, obesitas itu ada jumlah penambahan berat badan ibu selama kehamilan. Jadi nggak bisa disamaratain ibu A naiknya sampai 16 kilo boleh misalnya. Ibu B karena dia udah obesitasnya tingkat 3 ya udah naiknya cuma 6 sampai 8 kilo selama masa kehamilan. Lah kalau misalnya Mams nih nggak tahu nih IMT pas di hamil awal. Oh, aku masuknya obes gitu. Misalnya aku masuknya obes tingkat 3 misalnya. Harusnya nambahnya cuma 6 sampai 8 kilo. Karena kita nggak tahu nih, makan aja udah gitu ya. Makan misalnya informasinya juga nggak didapat gitu. Akhirnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, lebih dari 8 kilo gitu. Padahal yang dibutuhin tubuh nggak segitu. Akhirnya apa? Terjadi penumpukan lemak kan, Kak Gita. Terjadi penumpukan lemak yang akhirnya mungkin janinnya juga menyerapnya nggak terlalu maksimal, tapi terjadi penumpukan lemak sehingga yang ada berat ibunya naik, terus kemudian ibunya juga nggak pernah olahraga, mungkin aktivitas olahraga kehamilannya nggak cukup, sehingga itu kondisi body mass indexnya makin naik, makin naik, makin naik terus. Jadi saran aku sih kalau misalnya memang ada kondisi seperti itu, coba dicek dulu, Mams, apakah kondisi body mass index atau indeks massa tubuh kamu selama hamil tuh kayak gimana. Di googling aja banyak kok. Kemudian dicek, oh ya aku harusnya penambahan berat badannya sekian selama masa hamil. Dicek lagi, aku udah nambah selama hamil berat badannya berapa? Lebih nggak atau justru kurang, penambahan berat bayiku gimana gitu. Berarti kalau misalnya kalau penambahan berat bayinya masih dalam rentang batas normal ya udah nggak apa-apa. Itu masih bagus kan karena penambahan berat badan bayi itu nggak ada patokannya Kak Gita. Dia ada rentang. Misalnya 1.800 sampai 2.000. Berarti kalau 1.800 minimalnya dia cuma 1.805. Berarti masih masuk rentang dong. Bukannya kecil gitu loh. Jadi kita harus bijak juga membaca rentang kenaikan berat badan janin gitu ya. Kemudian setelah dilihat kalau misalnya masih dalam rentang batas normal ya udah berarti yang harus ditambah olahraganya ibunya supaya BB ibunya nggak terus menanjak gitu. Karena juga kita tahu bahwa ibu yang sehat tanpa kondisi khusus selama masa kehamilan alangkah baiknya dapat menghabiskan kegiatan olahraga kehamilan itu kurang lebih 150 menit per minggu. Nah, itu udah jalanin belum gitu kan. Jadi kita harus cek satu persatu nih riwayatnya masing-masing. Semoga menjawab ya. Udah jelas banget tadi penjelasannya. Semoga bisa dipahami juga oleh Moms and Dads yang join nih di Thursday Parenting Class. Nah, tadi mungkin ngomongin terkait olahraga nih Bu Bidan. Mungkin banyak juga moms yang masih bingung nih olahraga apa sih yang harus dilakukan saat kehamilan. Nah, ini juga menyambung pertanyaan dari Moms Glory Natalia Sinaga. Kak, apakah berolahraga itu bisa memicu bayi turun ke panggul? Saya selama trimester 2 aktif olahraga 3-4 kali seminggu. Apakah memicu prematur? Nah, mungkin ini juga biar diluruskan nih olahraga seperti apa nih yang baik biar nggak salah Nih jadinya tangkap kita juga nih, mitos dan Bida. fakta gitu ya Kak Gita ya. Oke. Nah, Mam semuanya, bayi itu kalau masalah kelahiran prematur itu tadi penyebabnya tadi aku udah jelasin ya Mams ya. Jadi kalau nggak ada penyebab yang tadi kayak preeklamsia, kehamilan ganda, kemudian infeksi atau ada kondisi hal yang lainnya, itu sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena apa? Karena sebenarnya
Kalau kondisi otot dasar panggul kita sehat, ada namanya otot dasar panggul nih, Kak Gita sama Mam semua. Jadi kita punya panggul, nah di panggul tuh ada otot dasar panggul yang di dalam otot dasar panggul tuh ada 3 lubang. Lubang kemaluan, lubang berkemih, sama lubang vagina. Nah itu namanya otot dasar panggul. Nah, otot dasar panggul ini selama masa kehamilan, sebelum ibu itu hamil, kayak misalnya kita belum hamil, pun sudah menopang isi perut kita dengan luar biasa kan ya Kak Gita, bertahun-tahun gitu ya. Nah, selama masa kehamilan, beban rahim itu bertambah. Yang tadinya nggak ada, kok tiba-tiba jadi 1 kilo, nambah 2 kilo, nambah 2,5 kilo, sampai ada yang sampai 4 kilo. Pastinya otot dasar panggul itu juga butuh kekuatannya sendiri untuk menopang. Nah, mungkin ada beberapa moms yang memiliki fungsi otot dasar panggul yang tidak begitu sehat gitu ya. Aku nggak bilang itu nggak sehat, cuman maksudnya nggak begitu, fungsinya nggak terlalu bagus gitu ya, karena mungkin kurang dilatih dan segala macam. Nah, itu tuh dapat menyebabkan memang kepala bayi turun sebelum waktunya. Jadi bukan masalah olahraganya nih, tapi gimana otot dasar panggul kita itu tuh bisa menopang dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya buat moms, siapa Kak tadi? Sorry aku lupa. Oke, Mam Moms Sinaga, Sinaga tadi Kak. mungkin kalau misalnya mau memilih olahraga, mungkin pastiin pilih olahraga untuk kehamilan ya, Mams ya. Olahraga kehamilan yang aman tuh banyak banget. Ada yoga kehamilan, ada prenatal strength training, kemudian ada berenang, berjalan, dance for pregnancy. Mams pilih pilates kehamilan, banyak banget, silahkan dipilih. Dan hindari olahraga yang memang tidak disarankan untuk dilakukan selama masa kehamilan, yaitu olahraga yang intensitasnya terlalu berat dan terlalu menghentak gitu ya, supaya tetap kehamilan mams dalam kondisi yang aman. Jadi bukan berarti kalau misalnya mams melakukan yoga kehamilan seminggu 2 kali, berarti kan kalau 1 kali misalnya durasinya 75 menit, berarti kalau 2 kali berarti 150 menit Bu Bidan, habis itu aku nggak ada olahraga yang lain. Itu kalau sesuai dengan rekomendasi ACOG itu masih oke kok, 150 menit per minggu. Jadi nggak usah khawatir, wah nanti kepala bayiku turun terus habis itu lahir, karena nggak semua olahraga kehamilan tuh bisa menyebabkan kepala bayi turun, kecuali kondisi otot dasar panggulnya tuh memang kurang sehat. Semoga menjawab ya. Oke, jadi emang harus disesuaikan juga nih untuk jenis olahraganya. Jangan sampai saat hamil pinginnya panjat Betul. tebing kan juga nggak Itu bagus hati-hati ya. jatuh ya, Gitu manjat ya. tebing jangan ya. Nanti ya yang ada anaknya kenapa-napa atau keguguran kan takutnya amit-amit. Jadi memang harus dijaga dan mungkin bisa berkonsultasi juga dengan dokter obgynnya atau bidannya untuk mengetahui nih olahraga intensitasnya seperti apa, kemudian olahraga yang terbaik itu seperti apa. Jadi manfaat olahraga itu juga banyak. Bukan cuma orang yang nggak hamil, tapi orang hamil juga butuh untuk olahraga. Nah, terus tadi ada juga nih yang bertanya seputar air ketuban. Nah, mungkin ini juga bisa menjawab nih. Kan banyak orang yang harus lahir secara prematur karena mungkin durasi air ketubannya sudah berkurang di dalam janinnya. Nah, dari Mam Sukses HD86, agar ketuban jumlahnya cukup sampai persalinan, itu bagaimana sih Bu Bidan? Kalau yang ngerembes itu makanan, apa yang bisa menambahnya? Maksudnya kalau yang ngerembes itu makanan, apa yang bisa menambahnya? Apa bisa ditambah untuk jumlah air ketuban? Mungkin ini juga bisa menjadi pencerahan. Air ketuban itu sebenarnya dari Oke, mana air sih? ketuban itu dari mana sih? Apakah dia tiba-tiba hadir gitu ya? Air ketuban itu hadir karena diproduksi dari, salah satunya adalah air seni janin. Air seni janin. Jadi kalau orang dewasa kayak kita berkemih lah ya, air seni janin gitu ya. Dan air ketuban itu kurang lebih itu normalnya itu kalau misalnya dihitung ya, jadi penghitungan air ketuban itu biasanya dilakukan dari ultrasonografi, atau kalau misalnya MAMS melakukan USG di dokter kebidanan dan kandungan tuh bisa ngecek. Nah, kurang lebih itu range-nya antara 8 sampai 18. Itu akan dihitung dari keempat bagian bidang perut gitu ya. Dokter akan menghitung apakah air ketubannya itu cukup atau enggak. Kalau misalnya masih dalam range 8 sampai 18 itu artinya oke, tapi biasanya kalau di bawah 5 itu sudah kurang baik. Nah, menjawab pertanyaan dari Mams, agar
ketubannya jumlahnya cukup sampai persalinan, itu kayak gimana? Yang pertama, cukup minum ya, Mams. Itulah kenapa para ibu hamil disarankan minum itu minimal 1,5 sampai 2 liter. Kalau bisa 2 liter. Dan saran aku nih, Kak Gita sama Mams semua, kalau selama masa hamil tuh minumnya jangan pakai gelas. Kenapa kalau kita pakai gelas kita nggak tahu ini udah berapa gelas? Jangan-jangan sehari cuma minum 2 gelas air putih gitu ya, itu kan kita juga nggak sadar. Makanya aku kalau bilang sama klien aku selalu aku ingetin, cobalah pas hamil sediain tumbler. Tumbler apa aja deh, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting tumbler, mau 1 liter, mau 2 liter. Waktu itu aku punya klien, aduh Bu Bidon, tumbler yang gede-gede gitu bawanya berat ya. Udah, yang penting kamu bawa botol minum, 1 liter pun nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu, dalam sehari kamu harus bisa menghabiskan 2 botol itu. Supaya kita tahu nih, apakah kecukupan air di dalam tubuh kita selama masa kehamilan itu cukup atau enggak. Jadi minum yang cukup. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya terjadi rembes, air ketuban dan segala macamnya itu, apakah bisa di boosting ya? Selain dengan air mineral atau air putih biasa, mungkin bisa juga Mams mengkonsumsi oralit ya, elektrolit. Kemudian air kelapa, seperti itu juga boleh. Namun, rembesnya air ketuban kita juga harus tahu bahwa ketuban itu kan terdiri atau terdiri dari selaput gitu ya Kak Gita. Jadi dia kayak balon. Kak Gita bayangin balon, dalamnya ada air. Balonnya itu nggak cuma selapis, tapi ada 2 lapis. Jadi ada 2 lapis balon, kemudian ada air. Nah biasanya tuh yang bocor di salah satu sisi aja, tapi sisi yang lain nggak bocor Kak Gita. Jadi mungkin bagian bawah doang atau atasnya doang. Jadi kadang-kadang ada orang yang ketubannya rembes, kalau goyang ke sini dia rembes, tapi kalau bobok ke sini enggak gitu. Makanya kalau ada klien yang pecah ketuban kan disarankan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas supaya mengurangi kondisi rembesan air ketubannya itu sendiri gitu. Jadi yang disarankan untuk menguatkan si selaput ketuban itu banyak makan protein ya Mams ya. Protein itu terdiri dari tadi telur, daging, ikan, itu hal yang paling mudah banget, atau tahu, tempe yang murah, meriah, nikmat gitu ya, dimakan dicocol sama sambel, jadi pengen makan kan. Nah, atau kalau misalnya ketubannya udah rembes, boleh minum air yang cukup, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari, atau bisa juga dicukupi dengan konsumsi air kelapa, itu juga baik buat ibu hamil, ataupun oralit. Semoga menjawab ya, Mams. Sukses Hadi 86. Oke, nah ini tadi penjelasan terkait air ketuban. Jadi udah ngerti ya air ketuban itu seperti apa. Jujur, awalnya aku belum tahu juga nih Bu Bidan air ketuban itu dari mana. Nah, jadi ini udah dapat pencerahan baru nih terkait air ketuban itu gimana, produksinya seperti apa, kemudian kalau kekurangan harus apa yang dilakukan. Jadi jangan abai juga untuk minum air mineral ya khususnya ya. Karena itu adalah kebutuhan nutrisi juga nih untuk kandungan ya. Karena kalau misalnya orang biasa aja kekurangan air minum itu bisa pusing ya, atau jadi linglung, atau jadi kayak kurang sadar atau kurang pijak nih pijakannya. Jadi memang untuk ibu hamil juga harus dipenuhi untuk kebutuhan air mineralnya. Nah kemudian aku mau balik lagi ke pembahasan terkait tadi asam folat, EPA, DHA, dan omega 3 mungkin. Nah, kalau misalnya itu kan dianjurkan kalau asam folat itu sebelum kehamilan atau di trimester awal. Tapi kalau misalnya baru konsumsinya di trimester kedua atau di trimester ketiga, itu bisa dikatakan terlambat nggak sih Bu Bidan? Kan banyak juga pepatah yang mengatakan tidak ada kata terlambat. Tapi kalau misalnya terlambat untuk memenuhi nutrisi kehamilan, itu ada efek jangka panjangnya nggak sih? Oke, jadi asam folat itu sebenarnya justru jauh sebelum kehamilan sih Kak Gita ya. Tadi aku udah jelasin, alangkah baiknya memang dikonsumsi itu 6 bulan sebelum hamil. Kemudian di trimester pertama tuh 400 mg, di trimester kedua tuh seingat aku 600 mg. Tapi kalau misalnya konsumsi asam folatnya terlambat, gimana Bu Bidan? Ada efek jangka panjang nggak? Efek jangka panjangnya mungkin kalau memang nilai atau kadar asam folatnya memang betul-betul sangat kurang sekali ya, pastinya karena tadi salah satu hal yang
yang bisa Mams dapatkan dari mengkonsumsi asam folat adalah mengurangi kondisi kecacatan pada janin gitu. Tapi bukan berarti kalau kamu nggak konsumsi asam folat suplemen, pasti janin kamu cacat, nggak gitu juga. Karena kan kita asam folat itu juga ada di makanan yang Mams makan sehari-hari gitu ya. Jadi itu juga bisa tercukupi, namun mungkin kandungannya belum cukup seperti itu. Itulah kenapa harus alangkah baiknya kita bisa mencukupi kebutuhan asam folat selama masa kehamilan. Kalau dibilang terlambat sih enggak, tapi ya kalau bisa memang dicukupi mulai dari sebelum kehamilan gitu Kak Gita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Oke, jadi persiapannya emang harus detail banget ya untuk nutrisi selama kehamilan. Jadi memang persiapan bukan saat kehamilan, malah sebelum kehamilan, karena itu juga untuk berimpact nih kepada tumbuh kembang janin juga. Nah, kemudian ada juga yang nanya, kan kalau sumber nutrisi itu kan bukan yang tadi disebutkan hanya asam folat, kemudian EPA, DHA, omega 3. Nah, kalau untuk konsumsi vitamin D dan C, apakah perlu setiap hari untuk ibu hamil? Atau mungkin ada jangka waktu tertentu yang harus terpenuhi Oke, nih, kalau untuk Bu Bidan? konsumsi vitamin D itu diperlukan terutama kalau misalnya kadar vitamin D kita kurang selama masa kehamilan. Itu nanti yang ngecek biasanya dari tenaga kesehatannya. Apakah Mams ini membutuhkan asupan vitamin D juga. Kalau untuk vitamin C itu pastinya bagus sekali ya Kak Gita dan para Mams. Karena apa? Karena zat besi itu akan lebih mudah terserap oleh tubuh kalau dibarengin dengan uh, adanya vitamin C gitu ya. Salah satunya aku selalu kasih tahu ke klien aku untuk misalnya kalau mau yang alami, konsumsi misalnya buah bit atau buah naga merah tambah jeruk ya. Biar apa? Biar penyerapannya lebih maksimal. Jadi kalau aku bilang untuk konsumsi vitamin C yang alamiah kalau mau dikonsumsi tiap hari juga nggak apa-apa gitu. Jadi pilih aja buahnya yang dirasakan Mam suka dan nyaman untuk dikonsumsi. Namun juga perhatikan kadar gula dari buah tersebut. Karena kan ada buah-buah yang kadar gulanya cukup tinggi ya, Kak Gita. Salah satunya mangga. Mangga itu punya vitamin C yang cukup, tapi kadar gulanya cukup tinggi. Sehingga kadang-kadang bisa bikin berat baby juga naiknya juga drastis nih. Pengalaman dari aku sama klien-klien yang hobi banget makan mangga tiap hari. Gitu. Gak tahu, hari ini ada yang nonton nggak? Gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah perlu dikonsumsi tiap hari, dikembalikan kalau untuk vitamin D sesuai dengan kebutuhan, karena biasanya kadar vitamin D kita juga bisa dicek nih dengan pemeriksaan darah gitu ya, oleh provider. Nanti kalau misalnya provider melihat, oh ya ini kayaknya butuh nih tambahan asupan vitamin D, ya dilakukan sesuai dengan arahan dari providernya, seperti itu. Oke, jadi nanti tinggal disesuaikan dan mungkin harus konsultasi juga apakah kebutuhannya sudah tercukupi atau memang belum maksimal. Karena kan memang tiap individu itu berbeda ya Bu Bidan, yang nggak bisa disamakan. Jadi jangan kalau misalnya sama-sama hamil, kok kamu nggak minum vitamin C, aku aja disuruh minum vitamin C setiap hari. Nah itu belum tentu nih, belum apa namanya belum match, nggak bisa disamakan karena memang kan kondisi tiap orang berbeda-beda. Nah kemudian ngomongin tadi nutrisi, ada juga yang pertanyaan banyak banget tadi aku scroll di atas. Bidan, bagaimana sih cara untuk hamil, lahiran secara normal? Banyak banget yang pingin lahiran secara normal. Apakah ada nutrisi juga yang dipengaruhi dia bisa hamil, hamil balik lagi, bisa melahirkan secara normal? Oke, bagus Boleh banget diceritain pertanyaannya gimana? nih, Mams ya. Jadi pastinya kalau kita ingin melahirkan secara aku bilangnya pervaginam ya, Kak Gita dan para Mams, karena aku rasa semua metode persalinan tuh normal-normal aja. Bagus adanya, nggak ada yang, karena kalau persalinan normal berarti yang satu nggak normal dong, nggak kayak gitu juga gitu konsepnya. Jadi biasanya aku lebih sering mengatakan ini adalah persalinan dengan metode seksio sama metode pervaginam. Nah, untuk persalinan dengan metode pervaginam, gimana caranya supaya aku bisa nih Bu Bidan, lahiran pervaginam? Yang pertama, pastiin Mam sudah menyingkirkan kondisi-kondisi khusus yang tidak yang menjadi salah satu hal penghambat persalinan pervaginam kamu. Salah satunya preeklamsia. Karena kalau kondisi preeklamsia itu kan yang dikhawatirkan oleh tenaga kesehatan itu terjadinya keracunan kehamilan yang dapat mengancam nyawa baik ibu maupun bayi. Itulah kenapa harus dilakukan persalinan secara cepat atau elektif gitu ya. Jadi untuk preeklamsia memang ada beberapa
provider yang menyarankan untuk dilakukan persalinan dengan metode seksio sesarean. Nah, berarti kalau kamu udah terjadi kondisi preeklamsia, nggak bisa dong, gitu ya. Jadi, selama masa hamil, alangkah baiknya harus disiapin dulu nih, supaya kondisinya bagus, tidak ada hipertensi, tekanan darahnya normal, gitu. Kemudian, tidak ada tingkat stres yang cukup tinggi, gitu. Kemudian, makan makanan yang baik, dan salah satunya konsumsi omega 3 gitu ya yang cukup. Ada di Child Life yang prenatal DHA itu juga mengurangi kondisi preeklamsia. Supaya apa? Supaya satu, berarti menyingkirkan salah satu kondisi yang dapat menghambat persalinan pervaginam. Kemudian yang kedua, pastiin mams tidak anemia ya. Kenapa? Karena persalinan pervaginam itu harus, kalau kita mau bersalin dengan pervaginam tuh harus ada kontraksi rahim. Kak Gita, pernah dengar ya? Yang katanya kalau para, aduh nanti kalau aku kontraksi sakitnya gimana, aku tahan nggak ya, dan segala macam. Biasanya ceritanya kayak gitu. Nah, kontraksi rahim itu akan hadir kalau salah satunya kalau kita anemia tuh kontraksi rahim tuh tidak terlalu bagus, Kak Gita. Dan karena kita anemia juga biasanya dikhawatirkan terjadi perdarahan nih, karena kontraksi rahimnya nggak bagus. Akhirnya setelah masa pasca bersalin biasanya rahimnya nggak mau nih kompres-kompres lagi, akhirnya apa? Perdarahan. Nah, itulah kenapa ibu hamil juga disarankan untuk mengkonsumsi penambah darah dengan kandungan yang cukup gitu ya. Dan biasanya selalu dicek nih HB-nya berapa di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Kalau HB-nya kurang dari rentang yang disarankan, yaitu minimal 10,8 gitu ya. Ada nggak yang di bawah 10,8? Nah, kalau ada, disarankan konsumsi penambah darah supaya minimal punya tubuh yang fit untuk melahirkan pervaginam. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan faktor power, passage, passenger, dan psikologis. Itu adalah faktor-faktor yang mendukung persalinan pervaginam. Power itu apa? Kontraksi, hubungannya sama daya tahan tubuh, vitalitas ibu, dan sumber makanan yang dimakan. Kemudian passage. Passage itu adalah jalan lahir. Hubungannya sama panggul yang banyak dilatih atau tidak dari olahraga-olahraga kehamilan. Nah, yang sering salah kaprah adalah kadang-kadang para moms bilang, Bu Bidan, aku udah capek nyapu, ngepel, bersihin rumah, nyuci segala macam. Aku udah olahraga. Ternyata itu bukan olahraga, moms. Itu hanya aktivitas harian. Gitu nggak bisa dimasukin ke dalam jumlah durasi olahraga, karena yang dinamakan olahraga itu membutuhkan tujuan dan goals tersendiri, Kak Gita, dan sudah ada durasi waktunya dan ada sequencingnya, menu yang harus dilakukan. Itu dari passage ke passenger itu dari janin. Janin yang optimal, presentasinya baik, posisinya baik, pastinya akan memudahkan proses persalinan itu sendiri. Jadi pastiin ya, Mams, sebelum lahiran, presentasi dan posisi janin kamu udah bagus. Yang terakhir adalah psikologis. Psikologis tuh relax ya. Kalau kita banyak stres, kayak Kak Gita tadi cerita bahwa banyak juga ya Mams yang lagi hamil tuh mengalami depresi. Dan ternyata konsumsi tadi juga omega 3 itu juga bisa mengurangi kondisi depresi saat melahirkan, bahkan setelah masa bersalin. Jadi itu aja tuh Mams, itu aja banyak banget Bu Bidan. Iya, itulah kenapa kehamilan tuh 9 bulan. Nggak sehari terus lahir, karena memang harus dipersiapkan dengan baik. Seperti itu, semoga menjawab ya. Oke, nah itu tadi penjelasan bagaimana sih mau lahir. Ya, tadi mungkin sebutannya normal ya. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Jadi dari A sampai Z tadi tuh banyak banget. Jadi memang hebat-hebat banget sebenarnya ibu-ibu ini ya. Karena memang udah berusaha dan mengusahakan yang terbaik untuk anak. Tapi misal kalau lahirnya memang mungkin dengan istilah tidak bisa normal atau prevaginal tadi, nggak apa-apa karena tetap juga hebat. Karena pertaruhannya juga nyawa ya Bu Bidan ya. Dan tentunya wajib banget untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan biar lebih optimal juga nih untuk perjalanan kehamilannya. Dan tadi juga salah satunya kalau misalnya lagi stres dan depresi mungkin bisa juga nih dibantu dengan suplementasi dari dalam. Dan ditambah juga healing. Mungkin baby moon mungkin, jadi jangan stres di rumah aja atau nungguin suaminya kok nggak pulang-pulang. Nah, jadi mending menemukan solusi-solusi tambahan. Dan tentunya sebentar lagi kita ada di penghujung acara. Mungkin ada closing statement juga dari Bidan Tantri dan pesan-pesan nanti
untuk moms yang udah join nih di Thursday Parenting Class bersama Chat Life untuk perjalanan kehamilan yang lebih menyenangkan dan Oke, terima menghasilkan kasih nutrisi yang banyak lainnya. untuk closing statementnya. Aku mau kasih tahu ke Mams bahwa pemenuhan nutrisi selama masa kehamilan itu sungguh sangat penting. Karena apa? Kehamilan itu tidak bisa diulang, Mams. Jadi saat ini jika Mams masih memiliki waktu untuk memperbaiki nutrisi dan asupan, atau ada beberapa hal yang memang suplementasi yang belum pernah dikonsumsi, kayak misalnya, oh selama ini aku cuma konsumsi kalsium sama penambah darah aja. Padahal tadi aku udah cerita bahwa ada beberapa hal yang penting lainnya. Salah satunya adalah asam folat, omega 3, DHA, EPA gitu ya. Uh, belum pernah nih Bu Bir aku konsumsi. Nah, nggak ada salahnya buat mencukupi kebutuhan nutrisi dengan lebih baik selama masa kehamilan, karena manfaatnya tidak hanya mams dapatkan selama masa hamil atau bersalin. Bahkan sampai pasca bersalin, suplementasi itu juga masih bisa kita konsumsi dan pastinya bermanfaat saat kita masuk ke dalam masa menyusui. Kurang lebih seperti itu Kak Gita. Oke, jadi penting banget ya untuk pemenuhan nutrisi bukan hanya sebelum kehamilan, saat kehamilan, tapi juga untuk proses menyusui. Karena struggle-nya seorang ibu itu bukan cuma sampai melahirkan aja, tapi menyusui dan untuk menemani perjalanan buah hati tercinta itu juga masih panjang. Jadi harus dipenuhi nutrisinya untuk menciptakan generasi yang berkualitas juga. Dan untuk Bidan Tantri, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, parenting class-nya bersama Chat Lab. Semoga nanti bisa mengundang lagi Bidan Tantri untuk ngomongin soal kehamilan lagi bersama Chat Lab. Dan aku juga mau reminder kalau misalnya Chat Lab juga punya suplementasi untuk ibu hamil, bukan cuma buat anak-anak aja ya. Ada namanya Chat Lab Prenatal DHA. Dan ini kemarin tuh sempat out of stock, jadi sekarang udah ada lagi. Jadi mungkin buruan dikepoin bisa belinya di mana, tadi banyak yang tanya, bisa di Natural Farm di www.naturalfarm.id atau ke mall aja di Jabodetabek dan Surabaya, atau mungkin beli di official store Tokopedia-nya Chat Life, bisa juga di e-commerce-nya Natural Farm baik di Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada, dan bisa juga beli di Gadian, Watson, kemudian bisa juga di apotek terdekat, yang Farma juga ada. Oke, mungkin itu dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata perbuatan dan semua informasinya bermanfaat. Terima kasih Bidan Tantri. Semoga sehat selalu dan bisa Terima ngobrol bareng lagi. kasih, bye-bye. Bye-bye semuanya.